Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran ruang lingkup pembedaan benda. Hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang sebagai subjek hukum dengan benda sebagai objek dari hak milik, yang melahirkan berbagai hak kebendaan. Hak kebendaan akan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas suatu benda dimanapun bendanya berada. Menurut Profesor Sri Sudewi Mashun Sofyan dalam buku Hukum Perdata dan Hak Jaminan Atas Tanah menyebutkan bahwa ruang lingkup yang diatur dalam hukum benda adalah mengatur pengertian dari benda itu sendiri, pembedaan macam-macam benda, dan macam-macam hak kebendaan. Dari perbedaan macam-macam benda yang terpenting adalah pembedaan atas benda bergerak, benda tidak bergerak, kemudian juga pembedaan atas benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Pentingnya pembedaan ini terletak pada pembuktian pemiliknya, yaitu dalam rangka untuk ketertiban umum. Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat yang nama pemiliknya. Sedangkan untuk benda tidak terdaftar, berlaku asas yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya. Di dalam KUH Perdata tidak mengenal pembedaan antara benda terdaftar dan tidak terdaftar. Akan tetapi di dalam KUH Perdata, benda terdaftar ada yang atas nama dan ada yang tidak atas nama. Dan sebaliknya, benda atas nama ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Sebagai contoh adalah saham atau piutang atas nama. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda, di mana benda itu akan memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Nah, dalam hal ini hak kebendaan itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, hak untuk menikmati. Sebagai contoh, hak milik, besit, hak memungut hasil, hak pakai, dan hak mendiami. Yang kedua adalah hak yang memberikan jaminan. Contohnya adalah gadai, kemudian fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Berikutnya adalah asas-asas hak kebendaan. Jaminan dalam perspektif yuridis dimaknai sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor ataupun yang berhak bahwa debitur ataupun pihak yang memiliki kewajiban akan melaksanakan kewajibannya. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang pada sewaktu-waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur melakukan wan prestasi. Berikut adalah asas-asas hukum hak kebendaan. Yang pertama adalah asas hukum pemaksa atau dwingendrecht, yaitu orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan baru selain yang telah diatur di dalam undang-undang. Yang kedua adalah asas dapat dipindah tangankan, yaitu semua kebendaan umumnya dapat dipindah tangankan, kecuali hak mendiami, hak pakai, hak piutang yang diperjanjikan tidak dapat dipindah tangankan. Yang ketiga adalah asas individualitas, yaitu objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual. Misalnya adalah rumah dengan alamat lengkapnya, kemudian kendaraan misalnya mobil ataupun kendaraan yang lainnya. Yang keempat adalah asas totalitas,
yaitu hak kebendaan itu selalu terletak di atas seluruh objek sebagai suatu kesatuan. Sebagai contoh, kalau kita punya kendaraan, kita punya mobil. Nah, kalau kita punya mobil itu satu kesatuannya adalah ada bannya, kemudian juga ada kaca spion, kemudian juga ada setirnya dan lain sebagainya. Yang kelima adalah asas tidak dapat dipisahkan, yaitu orang yang berhak itu tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaannya termasuk hak kebendaan yang ada padanya. Yang keenam adalah asas prioritas, yaitu semua hak kebendaan akan memberikan kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan hak milik, walaupun berbeda-beda. Karena itu perlu diatur menurut urutan kejadiannya. Yang ketujuh adalah asas percampuran, yaitu apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam suatu tangan, maka hak membebani itu akan lenyap. Yang kedelapan adalah asas publisitas, yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum. Sedangkan hak kebendaan atas benda bergerak tidak perlu diumumkan dan didaftarkan kecuali undang-undang dinyatakan lain. Sebagai contoh adalah kendaraan bermotor. Asas yang kesembilan yaitu asas mengenai sifat perjanjian, yaitu memperoleh hak kebendaan perlu dilakukan dengan perjanjian, yaitu perjanjian untuk memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain. Selanjutnya adalah perbedaan hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan itu mempunyai sifat ataupun ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan hak perorangan. Yang pertama adalah hak kebendaan itu bersifat absolut. Artinya dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan itu bersifat relatif. Hak kebendaan jangka waktunya itu tidak terbatas, sedangkan hak perorangan itu ada batas waktunya. Dan hak kebendaan itu mempunyai droit de suite, artinya hak kebendaan itu ketika benda itu dipindahkan ke orang lain, misalnya dijual ke orang lain, maka bendanya itu akan mengikut kepada pemilik yang baru. Ada beberapa hal dalam hak kebendaan, maka kekuatan dari hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya. Misalnya asas prioritas atau droit de préférence. Sedangkan pada hak perorangan lebih dulu terjadi itu tidak akan dipersoalkan karena sama-sama mempunyai kekuatan. Berdasarkan ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, antara sesama kreditur konkuren itu mempunyai hak yang sama ataupun pari passu, yaitu untuk memenuhi atau pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan dari debitur, baik kebendaan yang bergerak maupun kebendaan yang tidak bergerak, baik kebendaan yang sudah ada maupun kebendaan yang akan ada di kemudian hari. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari hak kebendaan. Yang pertama, memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Yang kedua, dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Yang ketiga, mempunyai sifat melekat, yaitu mengikuti benda bila dipindah tangankan. Yang keempat, hak yang lebih tua itu selalu dimenangkan terhadap hak yang lebih muda. Nah, sekarang adalah pentingnya membedakan benda. Nah, benda atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang pertama adalah besit ataupun kedudukan berkuasa. Yang kedua levering ataupun penyerahan. Yang ketiga veryaring ataupun lewat waktu atau daluarsa. Yang keempat adalah beswaring ataupun
pembebanan atau sebagai jaminan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.